Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan Ibu Lani di pembelajaran tematik tema 7. Apakah anak-anak tahu di pembelajaran kali ini kita akan membahas apa? Yaps, betul sekali. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi pangan. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pangan dan contohnya. Yang kedua, siswa dapat membedakan produk-produk yang dihasilkan dari pertanian atau perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian teknologi pangan dan contohnya. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan manfaat teknologi pangan. Anak-anak, yuk kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, anak-anak, kebutuhan pokok manusia tidak lepas dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan loh. Jadi, apakah ada yang tahu apa itu pangan? Yaps, hebat sekali. Anak-anak sudah pintar ya. Pangan artinya makanan. Nah, anak-anak, di negara Indonesia sendiri kaya akan sumber daya alam loh. Sumber daya alam berupa tumbuhan yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang bermanfaat. Anak-anak, hasil sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, produk yang dihasilkan tumbuhan disebut produk pertanian dan perkebunan. Dan yang kedua, produk yang dihasilkan dari hewan disebut produk peternakan dan perikanan. Anak-anak, produk pertanian atau perkebunan, peternakan, dan perikanan dapat ditingkatkan manfaatnya dengan menggunakan teknologi pangan loh. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan atau makanan. Jadi, perlu kita ketahui bahwa teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang menggunakan teknologi pangan. Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, dari hasil pertanian, adapun contoh bahan dasarnya. Yang pertama, kedelai, singkong, dan kentang. Hasil teknologi dari kedelai berupa tempe, tahu, kecap, dan susu kedelai. Sedangkan hasil teknologi dari singkong dapat berupa keripik singkong. Dan hasil teknologi dari kentang dapat berupa keripik kentang. Selanjutnya, dari hasil perkebunan. Bahan dasarnya seperti buah nanas, buah stroberi, dan coklat. Hasil teknologinya berupa selai ataupun dodol. Selanjutnya, bahan dasar dari kelapa. Hasil teknologinya berupa nata de coco dan santan. Yang terakhir, bahan dasarnya dari pisang. Hasil teknologinya berupa keripik pisang ataupun selai pisang. Nah, anak-anak, sekarang dari hasil peternakan.
Contoh bahan dasarnya yaitu dari daging sapi. Daging sapi hasil teknologinya berupa kornet, sosis, dendeng, dan abon. Yang kedua dari daging ayam. Daging ayam hasil teknologinya berupa nugget yang disukai oleh anak-anak, sosis, ataupun abon ayam. Bahan dasar yang ketiga yaitu dari susu sapi. Hasil teknologinya berupa mentega, keju, es krim, susu bubuk, yogurt, ataupun permen. Selanjutnya yaitu dari produk perikanan. Bahan dasar yang pertama yaitu ada ikan sarden. Hasil teknologinya berupa sarden yang ada di dalam kemasan ataupun di dalam kaleng. Yang kedua, ikan makarel. Ikan makarel hasil teknologinya dapat berupa makarel yang ada di dalam kaleng. Yang ketiga, ikan bandeng. Hasil teknologinya berupa bandeng yang ada di dalam kemasan yang sudah dipresto. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa bahan pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan produk yang tidak tahan lama, sehingga memerlukan teknologi pangan. Anak-anak, ingat-ingat ya, teknologi pangan menggunakan sistem 3P. Yang pertama, pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Mari kita bahas satu persatu. Pengawetan pada makanan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pengeringan. Makanan dijemur di bawah terik matahari atau dimasukkan ke dalam mesin pemanggangan atau oven. Berikutnya yaitu pemanasan. Pada tahap ini, makanan atau minuman dipanaskan pada suhu tertentu. Contohnya, susu dipanaskan dengan cara dipasterisasi agar bakteri di dalamnya mati dan tidak berkembang, sehingga susu yang ada di dalam kemasan tidak cepat basi. Selanjutnya yaitu pengasinan, yaitu teknik menaburkan garam kepada makanan yang akan diawetkan. Contohnya kimchi dan telur asin. Yang kedua, pengemasan. Nah, anak-anak, makanan yang sudah diolah akan menggunakan kemasan berupa kaleng atau yang menggunakan plastik, kemasan kedap udara. Kedap udara artinya tertutup rapat, tidak mudah dimasuki atau ditembus udara. Contohnya, susu dalam kemasan dus, makanan dalam kaleng, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Makanan yang sudah dikemas harus disimpan di tempat yang bersih dengan suhu yang tertera pada kemasan. Contohnya, nugget disimpan pada freezer, daging sapi dapat bertahan selama 4-6 bulan jika disimpan dalam freezer. Oke anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui kan teknologi pangan menggunakan sistem 3P. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Oke anak-anak, setelah mempelajari materi di atas, anak-anak tentu harus mengetahui dong apa manfaat dari teknologi pangan. Manfaat yang pertama yaitu dapat menghasilkan makanan yang baru. Manfaat yang kedua yaitu dapat mengolah makanan agar tahan lama. Dan yang ketiga yaitu menjaga makanan agar tidak cepat busuk. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih.
karena sudah menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kerjakan latihannya ya. Siswa membaca teks bacaan pada BUSIS tema 7 halaman 6. Siswa mengerjakan latihan pada BUSIS tema 7 halaman 7.